General is a sleeping giant, and that with these plans, you definitely will be one of the giants not sleeping, but just a giant. Indonesia and Netherlands have long-term relations. The people-to-people connection, it will bring what we can develop with football. We invite you here, we send our teams there, even maybe we can have a training camp in Netherlands. Maybe we can invite your men's senior teams as a professional like we engage Argentina. This is something that we want to put in our agenda, so this is something that we can explore together. For us, this is a very important day that we sign this MOU. We now finally gonna make steps towards the future. Oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas mengenai pemain keturunan Indonesia yang impact-nya sangat besar. Kemarin ya, bahkan tadi sudah saya bahas di konten sebelumnya. Yang belum lihat ya, potensi Timnas Indonesia untuk masuk Piala Dunia 2026 itu sudah terbuka lebar berdasarkan data ya, yang saat ini baru juga dirilis oleh Transfermarkt ya, mengenai market value dan lain sebagainya. Kita berada di peringkat 8 Asia ya. Ini berarti kita menunjukkan perkembangan progres yang sangat bagus. Dalam hal ini bukan peringkat FIFA ya, tetapi progres data lain seperti market value. Nah, kita sudah berada di peringkat 8 Asia. Artinya ya, secara angka pun ya, kita tidak terlalu berpengaruh ya, ataupun terpengaruh dengan peringkat FIFA. Tetapi secara mutlak ya, data itu real ya, bahwa kita peringkat 8, bahkan kita mengalahkan Qatar, kita mengalahkan Irak, kita mengalahkan Yordania dari segi market value dan jam terbang pemain. Ini menjadi hal yang sangat bagus karena progres kita bukan dilihat dari sebelumnya, tapi sekarang dan juga di masa yang akan datang. Saat ini ya, PSSI yang melalui Bapak Erick Thohir juga sudah mengatakan bahwa intens bekerja sama dengan Belanda. Dalam hal ini citra sepak bola Indonesia akan disamakan ya, dan juga perkembangannya itu akan dipantau oleh Federasi Belanda. Ini menjadi hal yang sangat bagus jadi ini antara timnas pusat dan juga timnas cabang ini akan ada kontinuitas ya, keberlanjutannya sangat bagus. Oke, saya akan membahas full ya dan tuntas di konten kali ini ya. Nah, sebelum saya lanjut, kalau kalian bekerja, kemudian main atau jalan-jalan, kemudian ketika bertemu orang agar aura kalian tetap positif dan orang itu ya melihat kita seperti memiliki kesan ya. Ini saya sangat rekomendasikan kalian untuk pakai parfum premium. Ini full premium 100% bibit murni ya, tanpa campuran sama sekali. Dan ini non alkohol ya. Jadi juga bisa untuk ibadah. Ketahanan wanginya itu 10 hingga 20 jam, untuk jarak 3 meter itu masih tercium. Untuk hari ini, khusus hari ini, kalian beli satu akan dapat satu ya. Ini yang semprot, yang ini yang roll on. Jadi kalau kalian mau pergi kemana-mana bisa bawa yang kecil. Karena untuk menghabiskan yang kecil ini ya perlu 1 bulan ya teman-teman. Cuman seperti ini saja. Kemudian oleskan seperti ini. Kemudian kalau yang ini tinggal disemprot saja ya, terbebas. 2 semprot saja udah wangi banget. Ini saya sangat rekomendasikan. Link pembelian kalian bisa cek di deskripsi ya. Dilihat saat ini ya, peringkat Belanda ya, ini peringkat 7 dunia ya. Saat ini peringkat 7 dunia. Sedangkan ya, peringkat Indonesia ini saat ini 129. Nah, kalau timnas Indonesia nanti bisa mengalahkan ya China dan juga Bahrain, kita otomatis akan berada di peringkat 120-an hingga 122. Nah, ini peringkat Indonesia nanti ya, berdasarkan pertandingan ya, kemenangan pertandingan 2 laga itu. Artinya kita memang benar-benar ingin mengincar kemenangan di laga itu. Nah, kemudian ya tadi juga sudah saya bahas di konten sebelumnya, kita berada di peringkat 8 FIFA ya, dari market value ya, dan juga keberhasilan pemain ya ketika berkiprah ya bersama klubnya. Ya, artinya statistik para pemain timnas Indonesia ini menunjukkan bahwa kita ya level permainannya itu berkembangnya sangat pesat ya, dibanding Irak ya, kemudian Jordania dan juga Qatar.
Ya, jadi dari sini kita progresnya ini sudah bagus. Dan juga di sini kalian bisa lihat rata-rata pemain kita ya itu harga pasarnya ya itu Martin Paes 26 miliar ya. Kemudian Jit Jas ya itu 43 miliar ya. Kemudian juga di sini ada Verndong yang 43 ya. Kemudian juga Sandy Walsh ya. Ini Sandy Walsh sedang sakit ya. Ini ada tombol ini ya sakit ya. Kemudian 22 ini tontonnya 22 miliar ya. Kemudian di sini kalian bisa lihat Tom Haye ya 52 miliar. Kemudian juga ada beberapa pemain lain seperti Rafael Strike ya yang juga saat ini sangat tinggi ya, mulai tinggi ya. Kemudian juga ada Ramadan Sananta. Nah, di sini kalau dilihat memang betul ya. Kita memiliki skuad yang sangat bagus ya. Skuad yang sangat bagus. Dan kita juga harus menilainya seperti ini, teman-teman. Setelah saya sudah menampilkan semua data di situ ya, kalian bisa lihat ya bahwa sebenarnya timnas Indonesia saat ini memang dari segi kekuatan itu hampirlah bisa dikatakan B-nya Belanda ya, B-nya ya. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena memang dari kekuatan kita bisa ya bisa sebanding lah dengan Australia, kemudian Arab Saudi. Ya, ini kalau dilihat dari data tersebut. Dan kemudian seperti ini teman-teman. Kita sangat beruntung ya memiliki mereka ini ya, para pemain-pemain keturunannya. Karena apa ya? Kalau kita mau di peringkat 50 dunia pun ya, itu kita masih ada peluang ya. Mengapa saya bilang ada? Karena seperti ini. Mereka yang tidak masuk di skuad Belanda ya, kalian juga harus berpacu lah. Kalau Belanda itu peringkatnya 7 ya. Peringkat 7 dunia. Ya, jelas ya, itu sangat diperhitungkan sekali di FIFA. Sedangkan ya, pemain yang tidak dipanggil oleh timnas Belanda itu adalah pemain-pemain bisa dikatakan lapis ketiga ya. Lapis ketiga atau lapis keempat dari tim Belanda yang memang tidak masuk dalam skuad, kemudian dia memutuskan untuk membela Indonesia atau negara-negara yang memang memiliki darah keturunan bagi pemain tersebut. Dan ternyata di Belanda memang banyak keturunan Indonesia. Jadi pemain-pemain bagus seperti Tom Haye yang sangat bagus di Liga Belanda, Max Hilgers, mereka semua tahu kualitas itu. Dan mereka bergabung ke timnas Indonesia. Sedangkan ya mereka ini kalau ya mungkin ada pilihan lain ya mungkin Jepang dan juga Indonesia, jelas dia akan pilih ya negara Jepang ya karena dari segi kualitasnya jelas itu masih bagus Jepang antara Indonesia. Tetapi karena memang darah keturunannya ini adalah Indonesia, jelas di situ kita menang ya. Menang bagaimana dari segi hubungan dari orang tuanya ini. Nah, dari sini pun kita sudah paham ya sebenarnya kita sangat beruntung ya. Kita sangat beruntung ya berada di level yang sangat tepat untuk saat ini. Dan kemudian seperti ini. Semua ya yang diberikan oleh PSSI ya dalam hal ini jemput bola ya seperti kasus sumpah WNI Mes dan juga Eliano ini akan dilaksanakan tanggal 30 itu adalah salah satu cara ya dan juga bentuk untuk mempercepat kenaikan level ya. Jadi kalau target PSSI ini 100 FIFA ya itu menurut saya target jangka pendek ya untuk jangka sekarang ya di kontrak Sintayong hingga 2027. Tapi untuk kedepannya kita bisa lebih naik lagi ya. Tapi kita membutuhkan proses untuk naik itu. Karena memang ya dengan beberapa pemain yang sudah full ya, full keturunan ya. Saya bilang di sini adalah full keturunan. Itu progres kita semakin lama semakin baik, semakin lama semakin bagus ya. Dan kita ya masih memiliki peluang untuk menambah lagi. Ya seperti ini teman-teman Kevin Dix ya yang saat ini sudah bernegosiasi tapi belum mencapai kata sepakat untuk bergabung ke timnas Indonesia. Kemudian juga ada Ole Romeni ya yang sudah dipantau tapi untuk saat ini belum bisa bergabung juga. Ya, kemudian ada Emil Audero dan juga masih banyak pemain-pemain keturunan yang lain. Artinya ya di sini kita ya bagikan tim cabang tetapi dari segi bagaimana hubungan itu sangat kuat sekali dengan tim pusat. Ya, ini menjadi hal yang sangat bagus ya.
Jadi untuk saat ini peluang kita lolos Piala Dunia ya, kemudian peluang kita untuk bisa berkompetisi di level Asia ya, dimulai dari sekarang ya, itu sudah dimulai dari sekarang. Jadi PSSI menurut saya ini sudah mensiasati ya bagaimana kiprah timnas Indonesia ke depan. Dengan banyaknya ya pemain-pemain bagus yang bergabung, ini akan membuat timnas Indonesia dari segi kualitas akan juga lebih melambung. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini ya? Apakah kalian yakin ya dengan perbandingan ya pemain-pemain pelapis yang memang dari Belanda ke Indonesia, ya, apakah kalian yakin akan membawa timnas Indonesia terbang lebih tinggi? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.